Salam damai sejahtera buat kita semua di pada pagi hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan berjumpa dan masih kita diberikan napas di pada pagi hari ini untuk saling mengasihi, saling peduli, saling menopang, saling mendoakan satu dengan lain. Bapak Ibu Saudaraku, di pada pagi hari ini juga kita akan membaca sebagian firman Tuhan, bagaimana Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mengajari, membimbing, menopang, menuntun kita, sehingga kita harus menjalankan sesuai dengan kehendak-Nya jika kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal, di mana Yesus sudah mengajari kita untuk taat dan setia, karena Dia mengatakan, "Akulah jalan, satupun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu Yesus mengatakan kepada kita. Jadi Yesus sudah mati, bahkan bangkit dan sudah naik ke surga. Bahkan kita melihat ketika Dia mati bangkit dan sudah menampakkan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah bangkit, bahwa Dia adalah hidup, bahwa Dia sudah naik ke surga. Jadi Dia akan memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita, di mana dia tertulis di Markus 16. Kita akan baca Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9 katanya begini, judul Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi sini kita melihat bahwa Maria Magdalena adalah ibu Yesus. Ibu Yesus, bahkan sini juga dia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu hidup kembali. Nah, jadi itu kita melihat di mana Yesus bangkit adalah minggu pagi-pagi benar, minggu pertama. Jadi situ kita melihat bagaimana Yesus bangkit dan menjumpai murid-muridnya dan menjumpai ibunya Magdalena untuk menunjukkan dirinya bahwa dia bangkit. Jadi kita melihat bagaimana ayat seterusnya, ayat 12 mengatakan, sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi sini teman-temannya juga bahkan diberitakan kepada murid-murid Yesus, kepada yang lain, bahkan murid-muridnya yang lain juga tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit kembali. Nah, jadi ini memang sebetulnya memang manusia sangat sukar untuk mempercayai bagaimana ajaran Tuhan Yesus. Makanya sampai saat ini juga tidak seberapa manusia taat dan setia untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan karena kurang percaya. Makanya manusia pada saat ini tidak melakukan sesuai tertulis yang ada di dalam Alkitab yang diajarkan Tuhan Yesus tahun 2000 lalu kepada kita. Karena apa? Karena manusia jika tidak melihatnya, dia tidak percaya. Itu memang dari dulunya manusia seperti itu. Jadi kita jelas pada saat ini manusia saat ini tidak bisa melihat,
karena Yesus sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi saat ini kita hanya bisa mengimani, mempercayai, mempraktekkan, melakukan, menguji firman Tuhan sehingga kita bisa percaya apakah memang ada Tuhan itu, apakah memang Tuhan itu bangkit, apakah Tuhan itu punya kerajaan surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita harus itu mempraktekkan firman Tuhan ini, membacanya, mengimaninya, melakukannya, taat dan setia. Dari itu kita akan mengerti bahwa Tuhan itu ada. Jika kita tidak mau melakukan firman Tuhan ini, membacanya dengan setia dan taat dan setia dan melakukannya, kita tidak akan mengerti. Kita tidak akan yakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit, bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa, bahkan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit beserta isinya. Jadi jika kita membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, di situ kita akan mempercayainya dan kita karena sudah merasakannya dan mempraktekannya. Jika kita hanya mendengar saja, tentu kita kurang yakin, kita tidak akan percaya, sehingga banyak pada saat ini orang Kristen hanya mengikut-ikut saja, hanya sebagai organisasi, mengikuti keagamannya hanya sebagai formalitas saja, supaya ada teman, supaya ada yang menanggapi hidupnya, hanya begitu saja, tapi tidak penuh untuk pengharapannya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, membaca firman Tuhan dengan setia dan melakukannya, tentu di situ kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah ada, bahwa Dialah yang menunjukkan jalan kepada kita. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, mempunyai yang menciptakan dunia, langit beserta isinya. Jadi ayat 14 mengatakan kepada kita, akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketika ketidakpercayaannya dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Jadi sini juga kita melihat bagaimana murid-muridnya 11 itu tidak percaya. Murid-murid Yesus memang 12, tapi karena Judas bunuh diri sehingga murid-muridnya tinggal 11. Jadi sini murid-muridnya ketika Yesus bangkit tinggal 11. Jadi di sini kita melihat murid-muridnya juga mencela, bahkan dia tidak percaya bahkan Yesus itu bangkit. Jadi bagaimana juga kita yang masa ini yang tidak melihat Tuhan Yesus percaya kepada Tuhan, sedangkan murid-muridnya sudah sama, semenjak hidupnya masih bersama-sama dengan mengikuti Tuhan Yesus, di mana Yesus hidup untuk memberitakan kebenaran firman-Nya. Jadi kita tidak melihat dan tidak pernah ngomong bersama-sama Dia. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Jadi jika kita tidak mau membaca firman Tuhan dan taat dan setia, tentu kita tidak akan percaya. Makanya banyak saat ini kita melihat kenyataannya masih manusia pada umumnya orang Kristen tidak melakukan firman ini dengan taat dan setia seturut tertulis di dalam Alkitab, karena ragu-ragu, karena kurang ketaatannya, kurang percaya bahwa firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Jadi ayat 15 katakannya kepada kita, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi katanya kepada kita, karena kita yang membaca firman Tuhan ini, kita disuruh Yesus, kita pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu Yesus berfirman kepada kita. Jadi kita memberitakan firman Tuhan ini bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya pengerja-pengerja di gereja, tapi kita yang percaya dan taat dan setia melakukan firman Tuhan. Itu disuruh Tuhan kita pergi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi banyak saat ini kita melihat orang percaya, dia mengatakan saya ini anak Tuhan,
saya ini orang percaya, tapi tidak melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, tidak melakukan seturut bagaimana firman Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, jadi itu tugas bagi orang percaya, bukannya tugas bagi pengerja-pengerja di gereja, bukan, tapi ini tugas bagi orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya, dia wajib untuk melakukannya. Karena kita diberi Tuhan bukan hidup egois, bukan hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk banyak orang. Jadi kita itu dihidup untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat kepada orang banyak. Jadi itu yang ajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ayat 16 katakannya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi di sini juga jelas katanya kepada kita, siapa yang percaya akan dibaptis. Jadi yang percaya. Dari sini jelas katanya yang percaya. Jadi bukannya asal Kristen, bukan hanya mengaku menjadi Kristen dia dibaptis, bukan. Tapi di sini kita melihat siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi jika kita percaya adalah Tuhan Yesus, adalah Raja segala Raja, adalah Juru Selamat pribadi kita baru dibaptis. Karena apa? Karena situ kita akan menjadi lahir baru. Situ kita akan menerima Yesus menjadi Juru Selamat pribadi kita, sehingga dosa-dosa kita dari Adam dan Hawa akan dihanyutkan dikubur beserta Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga mempraktekannya. Dia dikubur bahkan 3 hari kemudian dia bangkit. Jadi sini juga kita melihat kita juga harus dikubur baru dibangkitkan sehingga kita menjadi manusia baru sehingga kita sini mengikuti sesuai jejak Tuhan Yesus, di mana Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Dan sini katanya dari kepada kita, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ini cukup jelas bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Jadi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu sudah perkataan Yesus terakhir kepada umat manusia. Inilah pesan terakhir kepada semua orang Kristen, supaya kita itu betul-betul melakukannya, betul-betul mengindahkannya. Karena kita tahu Yesus sudah bangkit ke sorga, naik ke sorga, dan sini diturunkannya Roh Kudus. Roh Kuduslah akan menyertai kita. Jadi di sini ayat 17 katakannya kepada kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi sini kita melihat bagaimana firman Tuhan kepada kita yang percaya dan taat setia, kita diberikan kuasa untuk anak-anaknya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Jadi sini diberikan tadi 17 katanya tadi kepada kita, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu tanda-tanda. Dari itu tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itulah namanya berbahasa roh. Ayat 17, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi di sini kita melihat, makanya ayat 18 mengatakan mereka akan memegang ular. Jadi kita tahu ular itu adalah simbol setan, bukan ular yang melata yang kita melihat saat ini yang hidup di sini kayak ular kobra dan sebagainya, bukan itu. Jadi jika kita itu memegang ular itu, tentu kita patoknya bisa mati. Tapi yang di sini ditunjukkan Tuhan Yesus kepada kita bukanlah ular kobra yang melata yang kita lihat sekarang ini, tapi ular itu adalah mulut setan. Jadi jika kita berjumpa dengan setan, tidak akan apa-apa. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut.
Jadi itu bukanlah begon, bukanlah minum begon. Jadi jangan kita coba nanti kita minum racun serangga, jangan kita minum itu artinya kita mencobai diri kita sendiri. Tapi kita itu mensedur dengan firman Tuhan adalah racun itu adalah mistik, ajimat, guna-guna, itulah racun itu. Karena di sini kita berbicara tentang setan. Nah, dari sini tadi ular itu adalah simbol iblis, setan. Nah, jadi jika kita berjumpa dengan setan, kita tidak akan apa-apa, dia akan ketakutan karena kita sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, jadi jika kita kena racun, kena mistik, kena guna-guna, kita tidak akan mempan. Karena apa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi itu sudah saya praktekkan dimana saya tahun 2007 ke kampung-kampung. Saya sampai 2014 itu saya 2007 sampai 2014 saya ke kampung-kampung untuk mempraktekannya. Karena di kampung-kampung itu sangat banyak mistik, banyak guna-guna, banyak dukun. Nah, di situ saya memang mempraktekkan situ saya dulu untuk mempraktekkan di mana iman percaya saya yang diberikan Tuhan kepada saya, tanda-tanda itu. Jadi memang betul ketika orang-orang itu menaruh teh kepada saya, jika ada guna-guna, jika ada mistik di dalam teh itu, gelas itu akan pecah. Begitu saya akan meminumnya, gelas itu akan pecah sendiri. Nah, itulah tanda-tanda bahwa Tuhan itu memelihara kita, Tuhan itu beserta kita. Jadi bahkan juga saya juga menampakkan ular jumpa ular akan saya dijegat di tengah jalan. Saya tidak bisa lewat. Berapa kali saya jumpa ular di tengah jalan untuk menghambat saya. Itu sering saya jumpa di kampung-kampung. Bahkan juga sering disantet orang. Dulu santet orang, mata saya bengkak, bahkan bibir saya bengkak, bahkan juga kaki saya bengkak, bahkan saya leher saya bengkak. Itu memang saya alami. Tapi ketika saya itu mendoakannya dalam nama Yesus, itu akan semua sirna. Karena apa? Karena firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu memang sangat luar biasa. Sehingga kita melihat firman Tuhan ini mengatakan mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi situ memang betul-betul nyata. Saya sudah mempraktekannya tahun 2007 sampai 2014. Itu saya ke kampung-kampung, beberapa kampung saya jalani. Disitulah memang basisnya untuk guna-guna santet-santet itu. Nah, jadi ini semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada pelindungan, karena ada kuasa Tuhan, karena Tuhan menyertai kita. Jadi kita melihat mereka tidak akan mendapat celaka, maka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi itu sudah saya praktekkan, di dalam kehidupan saya, di mana saya melayani tahun 2007 sampai sekarang ini. Saya memang meletakkan tangan kepada orang sakit, itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan memang yang mau menyembuhkannya, orang sakit itu akan sembuh. Itu karena itu bukanlah kuasa saya, tapi kuasa Tuhan, hak Tuhan. Saya hanya disampaikan Tuhan itu hanya sebagai saluran berkat, seperti selang untuk mengalirkan air. Air itu bukanlah dari selang itu sendiri, tapi air itu hanya mengalir di dalam selang. Jadi kita ini hanyalah sebagai selang untuk penghantar air itu. Jadi bukanlah selang itu yang membuahkan air, tapi karena ada mata air untuk mengalirkan melalui selang itu. Jadi kita hanya sebagai wadah, sebagai tempat, sama seperti selang itu kita hanya saluran. Nah, jadi kuasa itu adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa kita, bukan kehebatan kita, bukan usaha kita, tapi semua itu kita pakai. Kita ini adalah aliran, kita ini hanya sebagai wadah, kita ini hanya sebagai menyampaikan. Tapi kuasa itu ada di Tuhan. Mau sembuh atau tidak itu urusan Tuhan, tapi yang penting kita meletakkan tangan orang sakit sembuh. Itu firman Tuhan mengatakan. Jadi kita imani, kita percayai memang betul kuasa Tuhan itu terjadi kepada yang kita doakan. Itu saya sudah praktekkan. Bahkan banyak jiwa-jiwa sembuh di dalam nama Tuhan Yesus kita doakan. Itu kuasa Tuhan, bukanlah kuasa kita. Jadi
kita melihat ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai dia. Jadi sini kita melihat murid-murid yang 11 itu akan pergi untuk memberitakan firman Tuhan, dan turut kuasa Tuhan menyertai dia. Jadi kita saat ini bukanlah karena kekuatan kita, bukanlah karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi kita ini pergi untuk mempraktekkan firman Tuhan, pergi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua manusia. Nah, jadi diterima atau tidak diterima itu bukanlah urusan kita, itu urusan Tuhan. Yang penting kita sampaikan firman Tuhan ini kepada semua manusia. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saya juga pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, karena itu satu kewajiban bagi saya. Tapi bukan itu kekuatan saya, bukanlah itu kepintaran saya, bukan itu karena kehebatan saya, tapi karena firman Tuhan mengatakan pergi kepada semua makhluk. Itu artinya kepada manusia. Jadi kita pergi menyampaikan firman Tuhan. Tahun 2007 saya pergi ke kampung-kampung untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga 2014 saya beritakan ke penjara-penjara, bahkan ke radio. Itu saya laksanakan. Tapi ketika tahun 2020 situ saya penjara sudah stop karena ada penyakit COVID. Sehingga dari situ saya berangkat membuat cara saya untuk memberitakan firman Tuhan adalah melalui HP, di mana saya yang ada nomor WA-nya pada saya akan share firman Tuhan setiap paginya. Itu mulai tahun 2020 sampai sekarang. Dan saat ini karena saya melihat di WA itu membaca firman Tuhan itu mungkin tidak ada kesempatan untuk membacanya, sehingga saya mengambil alih bagaimana firman Tuhan ini supaya bisa didengarkan oleh saudara, Bapak Ibu Saudara saya di mana saja berada saat ini. Saya berupaya karena saya sangat mengasihi semua umat manusia. Saudara-saudara saya, Bapak Ibu Saudara saya semua, saya sangat mengasihinya. Tapi saya mengasihinya tidak ada uang saya untuk membantu saudara-saudara saya. Saya bagikan hanya bisa kehidupan yang kekal, firman-firman kebenaran. Itu yang mendapatkan kerajaan surga. Itulah kekayaan yang paling luar biasa. Itulah yang kita rebut di dalam dunia ini. Itulah yang kita usahakan. Itulah yang saya bagi kepada Bapak Ibu Saudaraku saat ini, mulai tahun 2020 sampai saat ini. Sehingga tahun ini saya merombak, mulai tahun bulan 1 saya merombak firman Tuhan ini untuk pakai video. Mungkin melalui tulisan mungkin tidak sempat membacanya, karena saya share itu mungkin sampai puluhan ayat saya share setiap paginya. Mungkin karena dalam pikiran saya mungkin tidak bisa sempat membacanya, sehingga saya membuat sebentuk video seperti saat ini, mulai tanggal bulan 1 sampai sekarang saat ini saya membaginya melalui video. Mungkin video bisa menyaksikannya, mendengarkannya jika kita bekerja. Ketika kita bekerja bisa mendengarkannya, jika kita sering masak bisa mendengarkannya, jika kita sedang menyuci bisa mendengarkannya, jadi bisa kita saling melakukan kegiatan kita bisa mendengarkannya, tidak terganggu. Itulah menurut hati nurani saya, karena saya mengasihi semua orang, semua manusia. Sehingga inilah saya membuat video ini, sehingga saya membuat video firman kebenaran ini supaya bisa mendengar banyak orang. Jadi ini upaya saya, walaupun mungkin saya banyak mengeluarkan uang, saya ini tidak kekurangan. Karena apa? Karena Tuhanlah Raja di segala raja. Jadi Tuhan mencukupkan kebutuhan saya sampai saat ini juga. Sehingga saat ini saya berbagi tentang video. Itu bukan kekuatan saya, tapi karena firman Tuhan mengatakan pergi, beritakanlah
kerajaan surga sudah dekat. Nah, jadi ini semuanya saya dapatkan dari firman Tuhan, di mana firman Tuhan juga mengatakan di Matius 10 ayat 6 katakannya begini, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itulah yang saya dapatkan, sehingga sampai saat ini saya berikan dengan cuma-cuma. Karena saya sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma. Di mana tahun 2006 semalam saya sakit setahun, bahkan saya sudah divonis dokter mati, tapi itu saya dapatkan dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, seperti perempuan pendarahan 12 tahun, imanmu menyembuhkan engkau. Sehingga dari situlah timbul iman percaya saya. Saya sakit baru setahun, walaupun sudah saya divonis dokter mati, tapi iman saya hidup. Iman saya percaya bahkan saya itu akan hidup kembali. Karena 12 tahun saja pendarahan bisa sembuh, apalagi lah saya baru setahun. Itulah iman percaya saya, sehingga dari situ saya tidak berobat dan saya mengimani firman Tuhan. Saya sembuh, memang betul saya sembuh. 2 bulan setengah saya mengimani saya sembuh, tidak berobat, saya betul-betul sembuh. Dari situlah saya akan mengimani firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan saya sampai sekarang. Jadi itu saya dapatkan karena Tuhan sudah menyembuhkan saya. Makanya firman Tuhan mengatakan tadi kepada kita tadi, jelas katanya sini tadi kepada kita tadi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi itulah yang saya pegang sampai saat ini. Maka sampai saat ini saya juga tidak menerima uang dari pasien saya. Walaupun apapun penyakitnya saya doakan, saya layani. Walaupun mungkin dia nginap di rumah saya ini sampai seminggu, saya tidak pungut biayanya. Saya pray. Jadi itu semuanya bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha saya, tapi karena firman Tuhan yang saya jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Itu saya jalankan. Bahkan sampai saat ini juga saya tidak kekurangan. Walaupun mungkin saya mungkin mendoakan orang sakit dengan cuma-cuma. Bahkan saya pergi penjara dengan cuma-cuma. Bahkan saya memberi yang ada pada saya. Bahkan saya memberikan buah tangan kepada setiap saya melayani ke penjara Pancur Batu, Belawan, Tanjung Kusta. Itu saya lakukan. Ini semuanya bukanlah membuat saya dari jatuh miskin, tapi ini membuktikan saya dalam Tuhan. Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan memberkatinya, Tuhan mencukupinya dalam kehidupan saya sampai saat ini. Jadi itu Bapak Saudaraku, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku semua di mana saja berada saat ini, supaya kembali kita kepada Alkitab yang diberikan Tuhan kepada kita, mana Tuhan Yesus tahun 2000 lalu sudah memperjelas kepada kita supaya kita itu taat dan setia melakukannya. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita, bahkan kita akan mendapatkan kerajaan sorga. Itu janji Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, sehingga saya memberitakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini, bukan karena hasil kekuatan saya, bukan karena gagahan saya, bukan karena kehebatan saya. Bapak Ibu Saudara lihat siapa saya sebenarnya. Saya sudah cerita di mana kesaksian saya dari mula saya membuat video ini. Saya sudah beri kesaksian kepada kalian. Jika kalian ingin melihatnya, mendengarkan video kesaksian saya di mana awal video saya buat, itu sudah pasti jelas. Itulah awalnya saya melakukan firman Tuhan ini, memberitakan firman Tuhan ini. Jadi saya tidak berpikir apakah firman saya berbobot atau tidak, tapi yang penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada saat ini, untuk saling mengasihi, untuk rasa terima kasih saya kepada Tuhan. Itu sebagai tugas yang saya lakukan kepada semua Bapak Ibu Saudaraku, kepada semuanya yang mendengar video ini. Ini bukanlah karena kekuatan saya, tapi itu sebagai tugas, satu kewajiban bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mendapatkan kerajaan surga. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini Bapak Saudaraku. Marilah kita kembali kepada Alkitab yang kita percayai, di mana tahun 2000 lalu Yesus sudah memperjelas, di mana perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu itu Yesus mengatakan.
Jadi itu kita wajib untuk mempercayainya jika kita mengatakan anak-anak Tuhan. Baca Alkitab itu, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan membukakan rahasia firman Tuhan, sehingga kita bisa untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada semua manusia. Jadi seperti saya ini, saya tidak sekolah, saya tidak ada titel saya ini betul huruf, saya ini SD tidak ada, tapi saya bisa untuk melayani jiwa-jiwa. Bahkan saya kemana-mana melayani itu tidak melalui sekolah, tapi saya hanya diangkat oleh karena kebenaran firman Tuhan. Di mana tahun 2006 saya sakit, di situ saya diberikan Tuhan, di situ saya bimbing Tuhan, di situ saya berikan Tuhan kuasa, di situ berikan Tuhan saya talenta kesembuhan. Jadi itulah saya bagi kepada semua teman-teman saya, baik Bapak Ibu Saudaraku di mana saja pada saat ini. Jadi itulah firman Tuhan di pada pagi hari ini. Semoga kita tetap kuat, semangat, jaga kesehatan supaya kita tetap dalam tuntunan pelindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.